Ketemu lagi dengan saya Nitonot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan membahas tentang zodiak Sagittarius, tentang keuangan Sagittarius di bulan Juni tahun 2020. Sagittarius adalah zodiak yang menaungi orang-orang kelahiran tanggal 22 November sampai 21 Desember. Karakter sifat dasar secara universal seorang Sagittarius adalah orangnya sangat pandai, dia orangnya mandiri, suka kebebasan, suka petualang, suka belajar. Orang-orang Sagittarius adalah orang-orang yang punya tipikal untuk dia itu mengeksplorasi potensi yang ada dimilikinya. Dia sangat mandiri sekali. Dia nggak mau tergantung dengan orang tuanya yang kaya raya, keluarganya yang luar biasa. Dia nggak mau. Dia ingin mengeksplorasi potensi dirinya mulai dari nol ya. Bisa dikatakan kalau dia itu sebenarnya dia memiliki restoran, dia nggak mau dia langsung jadi manajer atau gimana, nggak mau. Dia mulai dari nol. Dia ingin melakukannya mulai dari nol, dari cleaning service dan seterusnya sampai level yang lebih tinggi. Karena apa dia mau melakukan macam itu? Karena dia ingin tahu proses. Orang Sagittarius tahu, ingin proses rasanya gimana. Hal ini juga sangat menguntungkan ya bagi seorang Sagittarius. Jadi dia kalau memiliki jabatan yang sangat tinggi, dia sangat sukses, dia tahu rasanya di bawah itu gimana. Jadi nggak bisa dia semena-mena ketika umpamanya dia memiliki karyawan sangat banyak, dia nggak mau semena-mena karena dia sudah merasakan bahwa posisi bawah seperti ini, saya harus seperti ini. Mungkin Anda pernah lihat orang-orang yang sok-sok gitu ya, dia nggak tahu sama sekali, tidak pernah merasakan pahit getirnya di bawah. Nah, seorang Sagittarius tahu semacam itu karena dia mandiri sekali. Dia ingin tahu dari mulai awal itu gimana. Terus orangnya juga suka kebebasan ya, dalam arti seorang Sagittarius itu tidak mau kalau bekerja itu dikengkang, itu nggak mau. Jadi orang Sagittarius bisa dikatakan orangnya itu kalau kerja di orang lain kebanyakan nggak begitu cocok ya. Dia inginnya kebebasan. Dia akan lebih sangat sukses sekali jika memiliki perusahaan sendiri, memiliki anak buah sendiri. Terus dia mengatur segala sesuatunya itu sesuai dirinya sendiri, itu justru dia sangat sukses dibanding dia ikut dengan orang lain. Terus dia orangnya juga pandai, cerdas. Gimana nggak sukses kalau dia seorang Sagittarius itu sudah mandiri, sudah cerdas, dia suka kebebasan untuk membuat sesuatu itu agar berhasil gimana. Dia sangat luar biasa sekali. Bisa dikatakan Sagittarius itu rata-rata lebih banyak suksesnya daripada gagalnya kalau dilihat daripada karakter yang dimilikinya. Memang karakter tersebut tidak semua orang memiliki karena semua itu tergantung daripada pribadi masing-masing. Walaupun pribadi masing-masing ya, tapi kita kalau melihat karakter seorang Sagittarius dan kita belum memiliki, ya kita bisa mencobalah untuk merubah karakter kita, sifat kita yang katakanlah gak mandiri jadi mandiri. Karena semua itu kebaikan Anda kan. Jika Anda mau maju, Anda sukses, ambil hal-hal yang positif yang membuat Anda semakin maju, pribadi Anda makin berkembang. Itu oke, kita akan lihat keuangan seorang Sagittarius di bulan Juni tahun 2020. Jika Anda belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini ada gratis. Walaupun gratis, Anda akan mendapatkan manfaat sangat luar biasa sekali dari channel ini. Kita acak-acak dulu ya. Karakternya seperti ini kartunya ya. Ada hukum, ada perempuan, ada timbangan. Ini sepertinya keuangan Anda ada masalah ini ya.
dan Anda ingin melakukan sebuah tindakan terlintas dari di pikiran Anda untuk melakukan sebuah kejahatan ya, kejahatan untuk melakukan mungkin penipuan, bisa juga mungkin maling, mungkin perampokan dan sebagainya. Intinya hal-hal yang berhubungan dengan hukum ini terlintas dalam pikiran Anda, dan Anda sudah punya konsepnya untuk melakukan seperti itu. Sepertinya semacam itu ya, karena kebingungan Anda dengan faktor ekonomi sekarang ini ya, itu membuat Anda berpikir negatif. Sepertinya Anda pesimis sekarang ini dengan keuangan Anda, dengan pemasukan Anda. Sepertinya Anda sedang mengalami pesimis semacam itu, sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang tidak sepatutnya Anda pikirkan, tidak sepatutnya Anda ingin lakukan, tidak sepatutnya muncul dalam konsep pemikiran Anda. Karena hal ini sepertinya kalau Anda melakukan, justru Anda merugikan diri sendiri, mempermalukan diri Anda sendiri, mempermalukan keluarga Anda, mempermalukan teman-teman Anda, dan banyak orang yang Anda akan permalukan, dan Anda ruginya sangat luar biasa sekali jika Anda melakukan tindakan yang melanggar hukum. Memang kondisi pandemi sekarang ini banyak usaha yang tutup, banyak orang yang buka usaha tutup, banyak orang yang buka usaha pendapatnya tidak maksimal, orang yang kerja di perusahaan, di kantor, di organisasi, banyak yang kena PHK, banyak yang kena pemutusan hubungan kerja, banyak yang kena kerjanya cuma separuh aja, gajinya juga separuh, THR pun tidak dikasihkan. Banyak hal-hal yang membuat Anda semacam itu. Tapi jangan melakukan hal-hal negatif. Ini dilambangkan semacam ini. Anda kebingungan masalah ekonomi, muncul pemikiran yang tidak sepatutnya Anda pikir. Jangan sampai terlintas untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Oke, kita lihat kartu yang kedua tentang Sagittarius di bulan Juni tahun 2020. Kartunya seperti ini. Connect of Bond. Connect of Bond ya. Kesatria yang bawa kuda dengan gagahnya. Dia membawa tongkat. Di tongkatnya ini muncul ya, muncul bunga-bunga. Ini bisa dilambangkan sepanjang Anda mau berpikir positif, berhati positif, terus Anda selalu wawasan Anda sangat luas, mau tanya ke sana kemari, terus Anda terus berjuang, berdoa lahir batin, ini sepertinya gak ada masalah. Di bulan Juni keuangan Anda, dalam artian Anda akan mendapatkan keuangan tersebut. Jadi Anda mengalami sebuah peningkatan ekonomi. Ini kalau dilihat ini sepanjang Anda mau berjuang ya, ini ya, berjuang yang positif ya, bukan berjuang negatif ya, itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa sekali di bidang ekonomi ya. Kalau kita lihat kartu pertama, kartu kedua, memang kartu pertama ini memang Anda kebingungan terhadap tentang ekonomi Anda, uang Anda. Mungkin Anda sekarang ini usaha Anda, bisnis Anda lagi tutup, atau mungkin untuk menggaji karyawan aja nggak cukup, atau mungkin pemasukan nggak sesuai dengan harapan yang biasanya itu bisa 100%, sekarang malah tinggal pendapatannya cuma 20%. Atau mungkin Anda sudah dipecat, atau mungkin Anda sudah intinya sudah nggak bekerja sama sekali, atau mungkin Anda belum bekerja tambah
nggak bekerja lagi ya istilahnya. Orang Anda sudah nggak bekerja tapi sulit mencari kerja, nah Anda bingung, timbul pemikiran-pemikiran negatif yang bertentangan dengan hukum, mau mencuri kah, mau merampok kah, mau menipu orang kah, dan sebagainya. Intinya hal-hal negatif. Kita sarankan jangan dilakukan ya hal-hal negatif, walaupun Anda punya konsep yang sangat matang, katakanlah Anda lolos dalam perbuatan tersebut, tapi itu tidak, waktunya tidak akan lama ya istilahnya. Orang Anda lolos ya, nanti mungkin 1 bulan, 2 bulan, mungkin 1 tahun pasti Anda ketahuan, Anda ketangkap. Otomatis yang rugi siapa? Anda sendiri. Anda pasti membuat rugi keluarga Anda, anak Anda, istri Anda, suami Anda, dan orang lain karena perbuatan Anda. Hal ini jangan dilakukan, karena ketika Anda tidak melakukan hal negatif tersebut, Anda selalu optimis, positif, ini hasilnya seperti seorang kesatria yang membawa tongkat, tongkatnya itu memunculkan daun-daun, terus dia pakai kendaraan, dia sangat gigih sekali, dia sangat perkasa sekali dalam mencari uang, pasti berhasil ini. Yang penting jangan Anda blok ya, pikiran Anda blok negatif, jangan. Kan terkadang banyak sekali orang-orang ketika mendapat sharing dengan orang lain, selalu pertanyaannya, masa bisa, masa enggak, masa gitu, orang kayak teman saya gitu juga gagal. Selalu melihat hal gagal. Jangan ya. Ketika Anda mendapatkan informasi atau mungkin dapat saran dari teman, itu jangan diblok pemikiran Anda, itu tidak mungkin. Terus melihat kegagalan-kegagalan orang, jangan. Anda lihat orang yang sukses ya, terus Anda pelajari kesuksesnya di mana. Terus orang yang gagal itu jangan kegagalannya ya, dalam arti kegagalan yang membuat down, jangan. Cari kegagalan dia di mana, gunakan sebagai cara Anda untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Kenapa dia gagal? Nah, kalau Anda berpikir kenapa dia gagal kalau satu bidang tersebut, oh berarti orang ini sebenarnya karena gagalnya ini, oh berarti saya harus melakukan seperti ini biar tidak gagal. Nah, itu konsepnya harus seperti itu. Jadi harus selalu positif. Sebab kita itu kalau bisa jangan mengalami kegagalan. Nah, untuk tidak mengalami sebuah kegagalan, caranya kita yaitu belajar pada orang yang gagal, belajar pada orang yang sukses. Kalau orang yang sukses berarti caranya seperti ini, kesuksesnya seperti ini, kita terapkan. Terus kalau yang gagal, kita belajarnya adalah biar kita nggak mengalami kegagalan semacam itu gimana. Ya kita pelajari kegagalan tersebut biar nggak gagal gimana. Contohnya kegagalan si A itu mengolah usaha karena dia kurangnya manajemennya, ada manajemennya diperbaiki. Atau dia tidak memantau, bisa juga. Jadi kegagalan itu yang dicari adalah solusinya. Jadi jangan selalu kalau ada sesuatu Anda melihat yang gagal. Jangan. Anda selalu membandingkan dengan yang sukses. Oh iya, ternyata orang tersebut sukses karena ini. Terus Anda cari lagi orang yang gagal karena ini. Oh berarti ini harus ini. Jadi Anda harus lakukan. Jadi harus selalu positif. Berpikir positif, berhati positif, bertindak positif. Itu akan membuat ekonomi Anda di bulan Juni seorang Sagitarius akan menanjak. Bahkan kalau dilihat gambar ini, Anda akan merezeki-rezeki tak terduga. Yang penting ketika sikonnya tidak memungkinkan, kita kebingungan, kesulitan keuangan, jangan lupa kalau yang Islam sholat duhanya digentur, dirutinkan. Sholat malamnya selepas jam 12, sholat tahajudnya gentur juga. Terus sedekahnya gentur. Kalau Anda ingin uang, sedekahnya uang ya. Jangan Anda ketika ingin uang, sedekahnya makanan, tenaga, marah itu nanti. Karena
hukum alam bawah sadar itu ketika Anda sedekah uang, Anda akan dapat uang. Sedekah makanan, Anda mendapat makanan. Sedekah ilmu, Anda akan mendapatkan ilmu. Jadi kalau prioritas Anda adalah ekonomi, sebaiknya sedekahnya adalah uang. Bagi yang non-muslim itu usahakan setelah ibadah Anda berdoa. Terus usahakan pagi ya, pagi setelah matahari terbit, bisa dikatakan lah jam 7 lah, jam 7 sampai sebelum jam 12 siang itu berdoa. Terus malam ya selepas jam 12 berdoa. Itu bagi yang non muslim. Dan juga tambah dengan sedekahnya uang ya, karena ekonomi yang kita cari sedekahnya uang. Jadi jangan melakukan hal-hal negatif yang bertentangan dengan hukum ya, jangan sekali-kali. Karena apa? Kalau Anda melakukan hal yang bertentangan dengan hukum dengan merugikan orang lain, itu dapatnya memang banyak, dapatnya sangat mudah, tapi tidak berkah. Rezeki yang nggak berkah itu biasanya cepat habis. Habisnya gimana? Banyak cara. Bisa aja kebutuhan Anda meningkat, bisa aja Anda sakit dan sebagainya. Intinya uang itu tidak berkah, cepat habis. Tapi kalau rezeki kita berkah, kalau banyak semakin bertambah. Terus hidup kita juga nyaman, tenang, enak. Bisa menikmati kehidupan ini, menikmati uang Anda. Ya. Jadi Anda harus optimis. Karena keoptimisan Anda, perjuangan Anda itu tidak akan bohong. Anda di bulan Juni Sagittarius keuangannya luar biasa. Demikian reading tarot kami. Jika dirasa resonate atau cocok, silakan like. Dan jadilah Anda penonton kami yang aktif untuk like jempolnya, aktif untuk komentar positif, aktif untuk share ke sosial media yang Anda miliki. Jika ada pertanyaan, ada request, silakan tulis di bawah. Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami akan selalu update setiap jam 7 malam setiap harinya. Jika channel ini, video ini dirasakan bermanfaat buat Anda bisa gunakan sebagai media amal kebaikan Anda dengan share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Siapa tahu membutuhkan motivasi, membutuhkan solusi, membutuhkan pencerahan, bisa mendapatkan di channel ini. Demikian reading tarot kami. Saya ucapkan terima kasih, selalu happy dan sukses. Amin.